Oke, masuk kembali ke video ini. Pada video selanjutnya ini akan membahas mengenai siklus akuntansi lalu ada bukti transaksi. Nah, kembali bersama saya Andreas Kevin. Oke, di video ini simpelnya saya akan menyebutkan tiga hal utama yang akan dibahas di video ini. Yang pertama itu ada siklus akuntansi, yang kedua itu dasar HUMPB, harta, utang, modal, pendapatan, beban, yang ketiga itu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Video ini munculnya itu lama karena ya kelihatannya cuma 3, tetapi dalam buat ini karena saya nggak mau menggunakan segala animation, jadi semuanya ada 37 slide, jadi perlu waktu yang lama, lalu perlu buka kembali materinya, diingat lagi, ada lalu dicari dari Google, cari tambahan dan lain-lain. Jadi munculnya itu lama. Oke, kita masuk ke siklus akuntansi. Seperti pada pertemuan mungkin video pertama, siklus akuntansi ini saya kembali tuliskan di sini. Yang pertama itu ada bukti transaksi, kedua pencatatan, yang ketiga buku besar, 4 neraca saldo, 5 neraca lajur, 6 laporan keuangan, 7 jurnal penutup, 8 neraca saldo setelah penutupan, dan 9 jurnal pembalik. Masuk ke yang pada bagian pertama ini bukti transaksi, kita akan membahas langsung poin 1 dengan poin 3 siklus akuntansi, lalu kita akan membahas mengenai dokumen sumber dan dokumen pendukung. Bukti transaksi simpelnya ini adalah dokumen tertulis untuk merekam transaksi, yaitu segala dokumen-dokumen yang biasanya selayaknya kalau kita pergi ke beli barang elektronik, biasanya akan dikasih ada dokumennya, itu ada harganya dan lain-lain. Nah, bukti transaksi ini dalam perusahaan itu terbagi menjadi 2, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Apa itu dokumen sumber? Dokumen sumber adalah dokumen yang digunakan dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Tidak usah terlalu dipahami pengertiannya karena nanti juga cepat lambat akan paham sendiri. Nah, dokumen sumber ini ada terbagi menjadi nota kontan, yaitu bukti penjualan barang atau jasa secara tunai. Yang kedua itu ada faktur, bukti transaksi digunakan penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, nota tunai, faktur kredit, kwitansi. Kwitansi itu penerimaan atau pengeluaran uang. Lalu ada memorial, yaitu bukti memo dibuat dari atasan perusahaan kepada bawahan bagian akuntansi. Lalu ada bukti kas masuk atau BKM, yaitu bukti penerimaan yang nantinya digunakan untuk pencatatan pemasukan uang. Bukti kas keluar, yaitu bukti pengeluaran yang digunakan untuk mencatat pengeluaran uang. Bukti kas masuk sama bukti kas keluar ini biasanya itu dibuat oleh perusahaan. Nah, daripada lihat pengertian kayak ini, mungkin sebenarnya kita udah sering ketemu bentuknya, lalu ya seperti ini semuanya bentuknya. Ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, ada dokumen, ada memo, ada kwitansi, faktur, nota. Nah, kita bahas satu-satu. Nota itu bentuknya kayak gini. Biasanya kita itu sering itu kalau beli barang-barang elektronik, mungkin kipas atau apa gitu, nanti akan didapatkan notanya. Di sini ada kolom banyak barang, nama barang, harga, jumlah, lalu ada total. Ya mungkin ini udah enggak asing lah bagi kita. Ini biasanya kalau penjualan tunai. Penjualan tunai, si penjual ini buatkan nota untuk kita gitu. Nanti notanya dipegang sama kita gitu. Yang kedua itu ada faktur. Faktur ini biasanya itu penjualan kredit. Itu nah bisa dilihat ini adalah contoh bentuk faktur. Perbedaannya adalah faktur itu adalah contoh adalah penjualan kredit, buktinya apa? Biasanya kalau di faktur itu ada syarat pembayarannya. Satu ada syarat pembayarannya, biasanya M per 30, maksimal 30 hari, dan 2 per 30 mendapatkan diskon 2% sebelum pembayaran 30 hari, dan masih banyak lagi. Nah, di sini itu ada kolom nomor, keterangan, unit, harga satuan, jumlah. Sebenarnya ya bisa diubah, cuman ya intinya itu seperti ini. Kalau kita udah paham bagaimana inti-inti kolomnya, nantinya kita akan bisa mengisi sendiri secara otomatis. Kalau dilemparkan faktur yang bentuknya sedikit berubah, jadi tetap masih bisa diisi. Kwitansi. Nah, biasanya ini kwitansi bentuknya kayak gini. Biasanya ini kita dapat kwitansi itu kalau misalnya ada jaga malam, jaga malam, lalu masih ada beberapa lagi lah pembayaran apa. Nanti di sini ada kolom nomor, uang diterima dari, lalu ada sejumlah uang yang dituliskan rinciannya untuk pembayaran apa dan harganya.
Oke, masuk memo. Memo ini seperti pengertian tadi itu dibuat dari atasan itu kepada bawahan, kepada bagian keuangan biasanya. Nah, ini ada bentuk memo secara simpelnya itu kayak gini. Ada nomor, dari, kepada, halnya, perihalnya untuk apa. Lalu ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini biasanya dibuat oleh perusahaan. Misalnya itu kayak terkadang itu kalau ada dibuat oleh perusahaan untuk disimpan biasanya untuk perusahaan sendiri gitu. Untuk perusahaan buat dikeluarkan uang 500.000 itu untuk pembayaran hutang gitu. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini biasanya untuk penerimaan uang, hampir sama dengan bukti kas keluar, dibuat oleh perusahaan sendiri, disimpan oleh perusahaan sendiri, itu untuk menyatakan berapa banyak penerimaan. Biasanya itu kayak ada, mungkin ya ada yang tidak menggunakan nota atau apa penerimaannya, tapi perusahaan buat sendiri pakai bukti kas masuk. Begitu simpelnya. Oke. Selanjutnya itu kita tadi ada membahas dokumen sumber, sekarang kita membahas dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu adalah dokumen yang mendukung dokumen sumber. Itu misalnya kalau di dalam penjualan itu kan kita adanya dokumen sumber itu kayak nota. Nah, tetapi ada dokumen pendukungnya gitu. Seperti dalam penjualan itu kan ada surat order pengiriman, lalu ada kalau misalnya dalam kegiatan produksi itu ada daftar kegiatan produksi, lalu ada faktur pengasok, daftar gaji. Itu untuk daftar gaji kan misalnya ketika kita ingin membayar gaji, kita kan dokumen sumbernya itu bukti kas keluar gitu. Dibayar gaji, dokumen sumbernya kita kan menggunakan bukti kas keluar. Dibayar kepada karyawan banyaknya uang 2 juta rupiah untuk pembayaran gaji gitu kan. Cuman terkadang itu kan di mana kita mau melihat gaji-gaji yang mau dibayar gitu, berapa besar gajinya. Kita lihatnya itu dari dokumen pendukungnya, daftar gaji. Simpelnya fungsi dokumen pendukung itu untuk mendukung dari dokumen sumber. Oke, kita masuk ke siklus akuntansi yang kedua. Itu ada pencatatan. Pencatatan ini nanti tidak akan saya jelaskan ke bagaimana, kita akan saya rangkum saja. Pencatatan ini yang akan dibahas ke video-video selanjutnya itu ada 2, yaitu pencatatan PDA. Yang kedua itu adalah pencatatan jurnal umum ataupun adanya di dalamnya jurnal khusus. Nah, ini adalah salah satu contoh. Yang sebelah kiri ini adalah bentuk dari PDA atau persamaan dasar akuntansi. Rumusnya itu harta sama dengan utang ditambah modal. Tidak usah dibahas terlalu dalam, nanti di video selanjutnya akan dibahas. Lalu ada jurnal umum. Jurnal umum ini membahas ya seperti yang di kanan ini ada jurnal umum. Lalu ada jurnal khusus. Jurnal khusus ini ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, lalu ada jurnal pengeluaran kas. Ini adalah simpel bentuknya. Nanti di video-video selanjutnya pasti akan masuk, jadi nggak usah terlalu dibahas di video ini. Lalu ada yang ketiga itu ada buku besar. Buku besar itu adalah ringkasan dari tahap pencatatan yang dikelompokkan berdasarkan akun-akun. HUMPB, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Buku besar pembantu. Selain itu juga ada buku besar pembantu dan buku besar piutang. Oke, nggak usah ngerti sampai gimana buku besar. Intinya catatannya ini tadi, karena kita lihat di sini tanggal 10 Maret ini sebelah kanan, tanggal 10 Maret itu akan ada kas, tanggal 15 Maret juga ada kas. Nah, simpelnya itu di buku di SAR ini merangkum kedua kas ini menjadi satu gitu. Seperti ini hasilnya. Nah, bagian neraca saldo simpelnya ini adalah laporan singkat yang disusun dari pencatatan akuntansi yang berdasarkan peringkasan pada bagian buku besar yang membuat unsur HUMPB. Nah, kalau bentuknya dalam neraca saldo ini adalah seperti di sini ada bentuknya yang telah disajikan. Nah, dari buku besar ya ini yang telah kita buat. Nah, hasil ujungnya yang di bagian debit, di bagian kredit. Nah, nanti kita pindahkan akunnya ini ke dalam bentuk neraca saldo. Simpelnya dari pengertian neraca saldo ini adalah memindahkan yang telah dari buku besar yang telah kita rangkum menjadi satu, kita pindahkan dalam bentuk neraca saldo. Selanjutnya adalah neraca lajur. Neraca lajur itu merangkum semua yang ada di neraca saldo dan neraca saldo penyesuaian, kemudian kita rangkum dalam bentuk neraca lajur untuk melihat neraca saldo yang disesuaikan agar memudahkan menyusun laporan keuangan. Nah, neraca saldo ini
neraca saldo ini semuanya kita pindahkan ke dalam neraca lajur. Nah, lalu biasanya di dalam perusahaan juga ada penyesuaian. Neraca saldo penyesuaian juga kita pindahkan. Setelah itu kita dapatkan neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, neraca saldo disesuaikan ini kita pisahkan dalam bentuk laba rugi dan neraca. Nanti akan memudahkan kita dalam membuat laporan keuangan. Simpelnya ini tidak usah dipikir susah nanti karena di materi-materi selanjutnya akan juga dipelajari. Selanjutnya itu masuk ke yang bagian 6 laporan keuangan. Nah, dari neraca lajur ini, nah laporan nanti akan dibuat ke beberapa laporan keuangan. Laba rugi untuk melihat laba rugi dalam perusahaan. Yang kedua adalah perubahan modal untuk melihat perubahan modal dalam suatu perusahaan, yang melihat modal investasi, modal dan lain-lain, modal yang ditanamkan di dalam perusahaan. Yang ketiga itu ada neraca, melakukan analisis untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan. Nah, di dalam neraca ini nanti adanya dilakukan analisis. Oh, ini perusahaan mampu membayar utang dari aset yang dimiliki dan lain-lain. Lalu ada arus kas, itu untuk sampai sama dengan fungsinya laporan laba rugi, itu untuk mengetahui posisi kondisi kas dalam perusahaan. Mungkin kalau saya ngomongnya terlalu cepat, bisa diperlambat. Oke, simpelnya jangan terlalu dipikir pusing, jangan terlalu masuk ke teorinya. Kita masuk ke dalam bentuknya. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini diambil dari neraca lajur ini. Neraca lajur ini nanti bagian laba rugi kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, lalu yang di sebelah kanan ada laporan perubahan modal. Ada neraca. Neracanya juga ini diambil dari neraca lajur juga gitu. Pokoknya semua laporan ini kita buat dari neraca lajur gitu. Lalu ini ada bentuk neraca, lalu ini ada arus kas. Nah, itu lalu selanjutnya setelah laporan keuangan itu zona penutup. Karena udah mau masuk ke periode selanjutnya, kita perlu menutup akun nominal. Akun nominal itu ada akun pendapatan, beban, prive, dan istisara laba rugi untuk menyiapkan neraca akhir periode. Nah, kita tutup akunnya. Istisara laba rugi kita tutup ke istisara laba rugi, pendapatan, beban, laba ditahan, lalu dividen kita tutup. Kita siap untuk masuk ke periode selanjutnya. Makanya dibuatnya di tanggal 31. Yang ke-8 itu neraca saldo setelah penutupan. Memunculkan neraca saldo akhir periode setelah dilakukannya penutupan. Nah, setelah dilakukannya penutupan akan muncul sisanya itu seperti ini. Jadi beban semuanya itu karena sudah ditutup jadi nol semua gitu. Nah, selanjutnya itu ada zona pembalik. Dalam saat kita membuat zona penyesuaian, agar tidak terjadi keakun ganda, maka kita perlu balik zona penyesuaiannya seperti ini. Awalnya yang beban perlengkapan toko di kredit, di debit kita balikkan semuanya gitu. Nah, simpelnya yang bagian ini semuanya tidak usah terlalu diambil pusing karena cepat lambat akan masuk ke dalam materi ini. Ini hanya penyampaiannya supaya minimal nanti kalau sudah masuk ada berpikir, oh ternyata dulu yang ngomongkan tuh seperti ini ya. Ini sekalian saya mereview kembali materi yang saya pelajari. Oke, dasar HUMPB. HUMPB saya lebih suka menggunakan 5. Jari jemari ada 5. Jempol sebagai harta, utang telunjuk, tengah modal, manis pendapatan, kelingking beban. Kok pakai jari jemari? Nah, nanti kita lihatnya lebih gampang. Harta, jempol. Jempol itu bagus. Harta itu menggambarkan kekayaan di dalam perusahaan. Uang tunai, kendaraan, tanah, gedung, mesin, itu semuanya adalah harta. Yang kedua itu utang. Utang itu digambarkan dengan jari telunjuk. Ketika kita nunjuk utang, kita nunjuk orang, woi bayar utang. Nah, makanya utang itu harus dibayar. Besarnya utang perusahaan dan utang kepada pihak siapa saja. Nah, besarnya utang dalam perusahaan biasanya perusahaan itu biasanya itu pasti ada utang. Utang itu tidak selalu dikatakan sebagai hal buruk. Terkadang utang itu juga bisa dikatakan sebagai hal baik, menunjang produktivitas perusahaan gitu. Utangnya itu bisa utang bank, ya masih banyak utang lagi. Sebenarnya simpelnya ini kita tidak bisa bilang utang ini. Sebenarnya simpelnya ini kita tidak bisa bilang utang ini buruk karena nantinya kita sendiri juga akan masuk ke bagian laporan keuangan, akan diajarkan analisis
neraca gitu untuk melihat utangnya dan lain-lain. Oke, masuk ke bagian modal. Modal itu sesuatu yang digunakan perusahaan dalam bekal pekerjaan. Modal. Oke, modal itu di tengah, pakai jari tengah karena dia adalah jari yang paling tinggi menyeimbangkan semuanya. Pendapatan. Pendapatan itu dilambangkan dengan jari manis. Manis kan? Dapat pendapatan. Manis kan dapat uang. Makanya dapat uang itu harus manis-manis. Itu pendapatan di dalam perusahaan. Pendapatan kalau perusahaan jasa, pendapatannya maka salon, dia gunting rambut dengan orang lain, pendapatan. Kalau perusahaan dagang, dia jual barang, itu adalah pendapatan. Beban itu digambangkan dengan jari kelingking, kurus, kecil. Dalam perusahaan beban itu nggak boleh banyak-banyak. Kalau beban banyak-banyak, rugi. Beban ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Simpelnya. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Video kali ini nggak usah ada latihan-latihan soalnya ya nanti cepat lambat juga akan masuk ke materi-materi selanjutnya. Sedangkan di video ini kalau nggak paham ya sudahlah. Ini juga sebagian kalau saya nontonnya untuk review materi saya sendiri. Soalnya materi di selanjutnya itu kalau di sini kan memang pasti masih gamblang gitu, masih gamblang, cuman diberi asupan aja dulu. Nanti cepat lambat kalian akan paham juga. Di materi-materi selanjutnya masuk ke pencatatannya, nanti kalian akan ya minimal kalian akan ingat, oh ternyata yang sebelumnya disampaikan tuh kayak gini, oh ternyata beban itu kayak gini, oh ternyata arus kas itu kayak gini, neraca itu kayak gini, oh hutang itu begini. Ya sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Dadah.